Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi simulasi manajemen kasir minimarket berbasis website menggunakan metode Discrete Event Simulation. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah antrian panjang pada kasir minimarket yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pelanggan yang datang dan kapasitas pelayanan kasir. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepuasan pelanggan serta efisiensi operasional minimarket. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kasir terhadap waktu tunggu pelanggan dan tingkat pemesanan kasir, serta mengembangkan model simulasi antrian sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah Discrete Event Simulasi dengan model antrian M atau C, di mana parameter sistem diperoleh melalui observasi lapangan dan simulasi tersebut diimplementasikan pada aplikasi berbasis web. Selanjutnya, pendahuluan. Minimarket sering mengalami antrian panjang pada jam sibuk akibat ketidakseimbangan antara jumlah pelanggan dan kapasitas pelayanan kasir. Untuk menganalisis dan mengatasi masalah tersebut, digunakan metode Discrete Event Simulation yang mampu mensimulasikan sistem antrean tanpa mengganggu kondisi nyata. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi simulasi berbasis web untuk mengetahui pengaruh jumlah kasir terhadap waktu tunggu pelanggan, serta membantu pengelola minimarket menentukan jumlah kasir yang optimal. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan tentang penelitian tentang metode Discrete Event Simulation. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode DES berhasil digunakan untuk mengoptimalkan berbagai sistem pelayanan. Pada penelitian di instalasi gawat darurat, DES mampu menurunkan waktu respon pelayanan dari 8,61 menit menjadi 4,14 menit. Sementara pada sistem antrean restoran, simulasi menunjukkan tingkat pemanfaatan server mencapai 99,3%. Meskipun efektif, penelitian tersebut masih menggunakan perangkat lunak berbayar, sehingga kurang fleksibel. Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan mengembangkan simulasi DES berbasis web yang bersifat open source dan dapat diakses melalui browser tanpa instalasi khusus. Selanjutnya, konsep atau teori yang relevan. 1. Pemodelan dan simulasi merupakan metode untuk merepresentasikan sistem nyata ke dalam model abstrak atau komputasional guna memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem. Simulasi memungkinkan pengujian berbagai skenario tanpa mengganggu sistem sebenarnya. 2. Stokastik digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian dalam sistem yang dipengaruhi oleh proses acak, seperti waktu kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Pendekatan ini membantu menghasilkan estimasi yang lebih realistis terhadap perilaku sistem. Yang ketiga, Discrete Event Simulation merupakan metode pemodelan yang merepresentasikan suatu sistem yang berubah hanya ketika peristiwa tertentu terjadi, seperti kedatangan pelanggan atau selesainya pelayanan. Yang keempat, kunci komponen utama DES meliputi entity atau pelanggan, event atau kedatangan, dan selesai pelayanan atau QEE atau antrean, resource atau kasir, simulation clock atau waktu simulasi. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Pengumpulan data dan observasi di lapangan. Observasi dilakukan selama 5 hari pada minimarket dengan jam operasional jam 8.08 sampai 20.00. Hasil observasi menunjukkan parameter tingkat kedatangan pelanggan dengan nilai 10 pelanggan per jam. Parameter yang kedua, waktu pelayanan rata-rata dengan nilai 3 menit per pelanggan. Parameter yang terakhir, kapasitas pelayanan dengan nilai 20 pelanggan per jam. 2. Metode penelitian yang kedua, pemodelan sistem antrean. Model yang digunakan adalah M atau C, yaitu A. Kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson. B. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. C. Jumlah kasir menjadi variabel skenario penelitian.
Metode yang ketiga, desain simulasi menggunakan metode DES. Simulasi dirancang menggunakan metode Discrete Event Simulasi yang menggambarkan proses kedatangan pelanggan, pelayanan oleh kasir, dan keluarnya pelanggan dari sistem. Simulasi menggunakan bilangan acak untuk meniru kondisi nyata, dan setiap skenario dijalankan sebanyak 100 kali replikasi agar hasil lebih stabil dan akurat. Metode yang keempat, desain flowchart simulasi. Flowchart simulasi dimulai dari input parameter seperti tingkat kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, jumlah kasir, dan lama simulasi. Sistem kemudian memproses kedatangan pelanggan, menentukan apakah pelanggan langsung dilayani atau masuk antrean, lalu menghitung waktu tunggu, panjang antrean, dan utilisasi kasir hingga simulasi selesai. Metode yang kelima, implementasi sistem simulasi berbasis web. Simulasi diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pengguna dapat memasukkan parameter simulasi dan menjalankan berbagai skenario jumlah kasir secara otomatis untuk melihat hasil perbandingan kinerja sistem antrean. Metode yang terakhir yaitu validasi dan analisis hasil simulasi. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan perhitungan teoritis model M atau C. Tingkat kesalahan dihitung menggunakan persentase error. Model dianggap valid apabila nilai kesalahan kurang atau sama dengan 10%. Setelah valid, hasil simulasi dianalisis untuk menentukan jumlah kasir yang paling optimal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil simulasi dengan tabel simulasi dan validasi sistem antrean. Jumlah kasir 2 dengan menit 1,69, orang 0,28, utilisasi kasir 25%, galat utilisasi 0%. Jumlah kasir 3 dengan menit 0,11 dengan orang 0,02, utilisasi kasir 16,7%, galat utilisasi 0%. Jumlah kasir 4 dengan menit 0,01 dengan orang 0, utilisasi kasir 12,5%, galat utilisasi 0%. Selanjutnya, analisis hasil simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kasir, semakin kecil waktu tunggu pelanggan dan panjang antrean. Namun, peningkatan jumlah kasir juga menyebabkan tingkat pemanfaatan kasir menjadi lebih rendah. Konfigurasi A, 2 kasir masih terjadi antrean. B, 3 kasir, waktu tunggu turun drastis dan utilisasi masih efisien. C, 4 kasir, waktu tunggu hampir 0 tetapi utilisasi terlalu rendah. Selanjutnya, validasi model simulasi. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan model teoritis M atau C. Semua skenario menghasilkan galat utilisasi sebesar 0%, yang menunjukkan model simulasi memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi sistem antrean. Selanjutnya, pembahasan dan interpretasi. Berdasarkan hasil simulasi, konfigurasi 3 kasir dianggap paling optimal karena memberikan keseimbangan antara A, kecepatan pelayanan, B, waktu tunggu pelanggan yang sangat rendah, C, pemanfaatan kasir yang masih efisien. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Penerapan metode Discrete Event Simulation pada aplikasi simulasi manajemen kasir berbasis web mampu menggambarkan proses pelayanan pelanggan secara efektif dan interaktif. 2. Penerapannya menunjukkan bahwa jumlah kasir berpengaruh langsung terhadap efisiensi rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam antrian, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, dan tingkat pemanfaatan kasir.
Yang ketiga, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat menjadi alat bantu mengambil keputusan bagi pengelola minimarket dalam menentukan jumlah kasir optimal tanpa perlu melakukan uji coba langsung. Yang terakhir, untuk pengembangan kedepannya disarankan untuk menambahkan variabel seperti durasi antrean, tingkat kepuasan pelanggan, dan integrasi data penjualan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi retail. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.